Akhir-akhir ini telah terjadi kejadian viral di mana terdapat 3 orang pemuda yang memiliki wajah mirip dengan personil Dono Kasino Indro yang tergabung dalam grup Warkopi. Ketiganya pun akhirnya memproduksi konten-konten yang juga menjadi viral di media sosial, serta juga karena viral serta mendapatkan perhatian dari masyarakat, pada akhirnya sudah tampil di televisi nasional. Atas kejadian tersebut, Indro selaku salah satu personil Warkop DKI pun tersinggung dengan aksi Warkopi yang diketahui tidak memiliki izin serta disebut oleh Indro tidak memiliki etika. Sakit hati dan tersinggung dengan aksi dari Warkopi yang telah memproduksi konten-konten yang mirip dengan ciri khas dari Warkop DKI juga diutarakan oleh Lembawa Warkop DKI selaku pemegang hak eksklusif yang sah atas nama Warung Kopi Dono Kasino Indro atau biasa dikenal dengan nama Warkop DKI yang menyebutkan bahwa Warkopi telah melakukan perbuatan yang tidak beretika dengan membuat konten-konten tanpa seizin dari Lembaga Warkop DKI. Bahkan anak-anak dari Dono Kasino Indro pun mengatakan rasa sakit hati dan tersinggung bukan saja dirasakan oleh Indro selaku salah satu personil Warkop DKI yang masih hidup, namun juga dirasakan oleh anak-anak dari almarhum Dono dan Kasino serta juga anak dari Indro. Menurut anak-anak dari Dono Kasino Indro, ayah mereka membangun Warkop DKI bukan dengan cara yang instan, melainkan melalui perjuangan jatuh bangun yang sangat panjang dan penuh perjuangan. Sehingga jika ada grup seperti Warkopi dan tidak memiliki izin terlebih dulu terhadap lembaga Warkop DKI, sama saja dengan perbuatan yang tidak memiliki etika. Lalu seperti apa bentuk kekecewaan Indro dan juga anak-anak dari Dono Kasino Indro atas tindakan dari Warkopi ini? Akankah selanjutnya Lembaga Warkop DKI akan memproses masalah ini ke jalur hukum? Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Tidak etis dan juga tidak terima. Seperti itulah tanggapan Indro Warkop saat mengetahui adanya 3 pemuda yang memiliki wajah mirip dengan Dono Kasino Indro yang saat ini sudah warawiri di media sosial dan juga televisi nasional dengan sebutan yang dikenal Warkopi. Indro Warkop menyatakan keberatannya karena personil Warkopi yang memiliki wajah mirip dengan Dono Kasino Indro sebelumnya tidak memiliki izin terhadap Warkop DKI dan juga anak-anak dari Dono Kasino Indro. Melalui anak-anak Warkop DKI yang mana diwakili oleh Ketua Lembaga Warkop DKI yaitu Hana Sukmaningsi selaku dari putri almarhum Kasino pun juga turut menyayangkan dari aksi Warkopi. Karena Lembaga Warkop DKI adalah pemegang hak eksklusif yang sah atas nama Warung Kopi Dono Kasino Indro atau biasa dikenal dengan nama Warkop DKI. Secara etika pun tidak berlebihan jika Warkopi meminta izin terlebih dulu guna mencegah terlukanya hati personil Warkop DKI dan juga Indro atas tayangan yang dipertontonkan oleh Warkopi. Kami akan memberikan paparan dari sisi Lembaga Warkop DKI. Mungkin agak panjang, tapi semua poin yang kita katakan ini penting. Di sini Lembaga Warkop DKI mengimbau untuk berkreasi dengan menghormati hak kekayaan intelektual dan tata krama. Beberapa waktu belakangan, masyarakat disuguhkan dengan tontonan di mana terdapat 3 orang yang berwajah mirip dengan personil Warkop DKI, yaitu almarhum Dono, almarhum Kasino, dan Indro, di mana mereka telah memerankan karakter Dono Kasino Indro serta menamakan diri mereka sebagai Warkopi. Warkopi telah membuat beberapa film pendek di media YouTube ataupun Instagram.
serta telah beberapa kali muncul di TV nasional dengan menggunakan nama Dono Kasino Indro. Menurut kami, penggunaan nama Warkopi bukan tanpa tujuan, tapi nama tersebut dibuat mirip dengan nama Warkop DKI. Lembaga Warkop DKI menghargai dan mengapresiasi setiap kreativitas dan karya anak bangsa. Kan tetapi patut disayangkan, Warkopi dalam sama sekali belum memperoleh atau meminta izin dari Lembaga Warkop DKI, keluarga Warkop DKI, dan Indro Warkop sebagai personil yang masih hidup. Padahal, Lembaga Warkop DKI adalah pemegang hak eksklusif yang sah atas nama merek Warung Kopi Dono Kasino Indro atau biasa dikenal masyarakat dengan nama Warkop DKI. Serta secara etika adalah layak dan tidak berlebihan apabila Warkopi dapat meminta izin terlebih dahulu guna mencegah terlukanya hati keluarga personil Warkop DKI dan Indro Warkop atas tayangan yang dipertontonkan Warkopi. Hana Sukmaningsih selaku Ketua Lembaga Warkop DKI dan juga Indro pun menjelaskan kronologis seperti apa dari hasil pembicaraan dengan pihak Warkopi. Hana Sukmaningsih pun menjelaskan jika memang ada virtual meeting antara pihak dari Patria TV dengan manajemen Indro. Lalu manajemen Indro mengatakan bahwa yang memiliki hak bukanlah Indro, melainkan Lembaga Warkop DKI. Kemudian Patria TV pun menghubungi Lembaga Warkop DKI. Dan inilah tahapan kronologis yang terjadi menurut Hana Sukmaningsih selaku Ketua Lembaga Warkop DKI. Ya, jadi kalau dibilang sudah ada pembicaraan, jadi gini, pada tanggal 24 Agustus itu ada virtual meeting, jadi Zoom, antara pihak dari Patria TV dengan manajemennya Om Indro. Di situ mereka minta ketemu langsung dengan Om Indro dan Om Indro. Terus manajemennya Om Indro bilang, yang punya hak ini bukan Om Indro, lembaga. Jadi si Patria TV ini diminta untuk berkirimkan email dulu, minta izin dulu ke lembaga untuk kalau mau jalan. Lalu berdasarkan urutan dari yang kita lihat, tanggal 6 September mereka sudah tampil di OVJ Trans 7. Lalu tanggal 9 September sudah ada di Trans TV acara Brownies. Mereka baru kirim email ke lembaga itu saya terima tanggal 10 September. Jadi itu makanya kita bilang bahwa mereka sudah tampil dulu, baru mereka berkirim email. Padahal di Zoom sudah dibilang, jangan maju dulu, izin dulu karena yang memberikan izin ini bukan Om Indro, lembaga gitu. Lalu setelah mereka berkirim email tanggal 10 itu, mereka tetap minta ketemu langsung tatap muka. Lalu kita balas tanggal 13. Intinya di situ kita bilang bahwa kita yang punya haknya, lalu sebelum kalau mau ketemu, supaya pertemuannya efektif, kita mau tanya dulu beberapa hal. Nanti kalau ketemu mau ngapain? Jadi kita tanya-tanya hal. Kita tanya, udah tampil di mana aja? Tujuannya tampil apa? Lalu kalau ketemu harapan konkretnya mereka mau apa? Itu. Terus kita juga bilang, ini kan belum selesai. Tolong jangan lanjutkan dulu kegiatannya. Tolong turunkan dulu materi-materi yang sudah ada. Itu tanggal 13. Tanggal 17 mereka kirim email lagi, balasan intinya tetap sama, minta ketemu langsung, tatap muka langsung, tanpa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Tanpa di situ sama sekali di email pertama dan email balasannya itu juga mereka tidak meminta izin apapun, mereka cuma minta ketemu langsung, itu aja. Itu kronologisnya. Mau bukan lagi, tapi saya rasa sih itu. Mungkin saya tambahkan sedikit. Yang dibilang Hana, yang menjadi part adalah yang resmi di televisi ya. Tetapi sebelum itu memang sudah ada secara sporadis ditampilkan. Artinya begini,
mereka memang bilang netizen, tapi netizen dari mana kalau yang nakilin kan gitu kan. Saya menganggapnya seperti hukum ekonomi, jadi ada supply dulu baru ada demand, kayak gitu ya. Ada supply dulu baru ada demand. Jadi sebelum itu memang sudah mulai muncul. Jadi dijadikan seolah-olah televisi yang mengambil acara itu. Jadi patokan dari lembaga justru hanya dari televisi. Tapi jauh sebelum itu sudah mulai diviralkan kalau saya nggak ngomong viral. Kira-kira seperti itu kalau saya tambah. Dan yang terakhir juga pengirim PT Patria ini justru kemudian istilahnya yang saya baca menjembatani. Jadi sebetulnya mereka memanage atau mau jembatanin. Ya, kok boro-boro izin gitu artinya ya. Tapi menjembatani gitu, kalau menjembatani menurut saya kemudian ya jadi perantara ya. Padahal menurut pengakuan 3 teman-teman ini yang mengaku mirip kami, mereka ada manajemennya. Suatu saat ada bosnya bilang, udah minta izin Pak Indro belum, tapi udah mau diatur sama manajemen. Jadi itu Pak mungkin menggarisbawahi lah apa yang dikatakan anak saya. Kekecewaan telah disampaikan oleh Indro selaku personil Warkop DKI dan juga lembaga Warkop DKI selaku pemegang hak eksklusif yang sah atas nama Warung Kopi Dono Kasino Indro atau biasa dikenal dengan nama Warkop DKI. Lalu dengan kejadian ini, yang mana Warkopi telah melakukan dan memproduksi konten-konten tanpa seizin dari lembaga Warkop DKI, akankah membawa masalah ini ke permasalahan hukum? Inilah jawaban dari Indro. Ya, seperti biasa memang ketika semuanya bergulir di Indonesia pasti ada jelas-jelas melanggar kayak misalnya politik kayak gitu ya. Ada proposal. Saya mungkin tidak sejauh itu berpikir. Silakan, ini negara demokrasi. Silakan mau mendukung. Tapi celakanya kita berhadapan dengan hukum. Saya nggak ngomong dulu kita mau bawa ke jalur hukum atau tidak. Tapi gini, ada konsekuensi hukum yang sebetulnya nggak ingin kita teruskan. Kalau kami ya banyak hal yang kita pikirkan, ada ketidaktahuan, ada ketidakpedulian, dan kadang-kadang memang ada pro kontra, itu ada like and dislike lah katakannya, tidak suka dan suka. Ini saya kepingin hanya saya nggak kepengen ke hukum, saya nggak ngerti hukum, anak-anak lain lebih ngerti yang udah ngurus ini gitu ya. Tapi gini, saya ingin berbicara etika di sebuah televisi swasta dulu. Saya katakan aja SCTV, ada sebuah acara, kalau nggak salah saya produsernya Helmiahnya, asal asli atau palsu, kalau asal mungkin ada yang masih. Suatu saat dia pernah ada yang mirip saya, jadi dia pertandingkan yang mirip saya, dan itu mereka minta izin saya. Tadi bukan mirip Warkop tapi mirip saya. Bahkan tadinya ada yang mirip Basim Mas. Helmi itu nggak enak, kalau yang udah nggak itu nggak enak. Kita mau minta izin ke siapa gitu. Ya udah yang mirip saya izinin. Bahkan pemenangnya segala macam saya menjadi kenalan baik, saya masih ingat sekali kenalan orang di Sub. Jadi sama naik motor juga kayak gitu. Dan jadi baik. Saya
operasi jantung, dia nengokin beberapa. Sayang sekali dia udah nggak bisa kita undang karena yang saya dengar terakhir dia sudah pensiun, jadi hidup di Sukabumi. Dan jadi seperti itu. Jadi saya cuma kepengen bilang betapa seorang Helmi Yahya gitu, yang membuat seperti itu, juga punya etika untuk mempunyai itu. Ada yang mengatakan memang ya siapa yang bisa menentukan mirip seanu mirip itu. Saya tidak mempersoalkan soal mirip. Saya bahkan membuat Warkop DKI Ribut. Saya selalu mengatakan saya memilih aktor. Bahkan saya nggak berani mengcasting karena ada yang bisa mengcasting. Saya nggak punya ilmu itu. Saya hanya membentuk karakter sahabat-sahabat saya karena itu pun kemudian setelah jadi. Dari sebelum jadi, saya bercerita mengenai keluarga, saya dekatkan pada keluarga masing-masing. Bahkan setelah jadi, saya minta tanggapan dari anak-anak apa. Ini yang jadi Dono, gimana nih Mas Satrio? Saya minta izin. Saya seenggak-enggaknya mungkin bukan minta izin, tapi berdiskusi lah. Kayak gitu. Itu juga pada Mas Kasino. Saya suka kadang-kadang bangga banget ketika Mas Kasino bilang panggil Vino itu kakek. Dia menganggap itu kakeknya, mungkin dia nggak pernah temui sebelumnya. Jadi saya dari cerita saya itu mungkin bukan sekedar etika. Ada hal-hal yang sulit dikatakan, yang sebetulnya lebih menyentuh pada pribadi kami masing-masing sebagai orang yang dimiripin, yang ditiruin. Karena ada yang mengatakan, "Lu kan minta izin untuk mirip lu." Maaf, saya nggak mempersoalkan mirip. Bahkan kalau yang mirip banyak yang mirip. Alhamdulillah dia yang beruntung gitu kan. Gitu kan. Kalau Anda nggak percaya, Anda boleh lihat Instagram saya. Banyak sekali, setiap kita tampilkan di Instagram, ada yang ngomong, saya ingat bapak saya ini, saya boleh panggil Pak. Silakan, nggak ada masalah. Jadi bukan sekedar itu. Masalahnya adalah ketika kami mempunyai sebuah grup dan dikenal betul dengan nama Dono Kasino ini, dan kami dilindungi undang-undang untuk itu. Kemudian mereka yang meniru atau mewakili atau seolah-olah Dono Kasino Indro atau bagaimana, itu kemudian mengekspresikan olah kami. Nah, ini yang jadi masalah. Maka dengan kemunculan Warkopi yang sudah membuat konten-konten yang menyerupai dengan personil Dono Kasino Indro namun belum memiliki izin dan juga etika kepada lembaga Warkop DKI selaku pemegang hak eksklusif yang sah atas nama Warung Kopi Dono Kasino Indro atau biasa dikenal dengan nama Warkop DKI, maka inilah respon dan pendapat dari anak-anak Dono Kasino Indro atas apa yang telah dilakukan oleh Warkopi. Kami jelas belum bisa ada, Mbak Anggi. Kenapa? Simply karena kami nggak kenal. Kami justru menyayangkan bahwa belum kenal, tapi kami mendapat cap arogansi, kami mendapat cap kenapa sih tidak memberi kesempatan ini itu tanpa memberikan kami kesempatan untuk bisa memberitahu kepada mereka. Sebelum kita perlu memberitahu akhirnya kepada semuanya bahwa adanya lembaga Warkop ini bukan sia-sia. Kami didirikan oleh bapak-bapak kami dengan alasan karena Warkop tidak akan redup, karena Warkop tidak akan berhenti sampai tiga-tiganya meninggal dunia.
Ini yang perlu digarisbawahi, artinya ketika ada lembaga warkop, ada konsekuensi dari situ untuk hal apapun yang berkaitan dengan warkop DKI. Kami kebetulan diajarkan sekali sejak kecil untuk sadar hukum, untuk sadar hak dan kewajiban. Apapun yang kami lakukan sebagai pribadi, itu harus berdasarkan memperhatikan dulu hak dan kewajiban orang lain. Nah, kalau dibilang kasihlah kesempatan, mereka tidak tahu apa-apa. Mereka sudah dewasa kok, Mbak Anggi. Pada saat mereka dikumpulkan, pada saat mereka bertemu dan akhirnya mereka katakanlah berkarya, mungkin awalnya tidak tahu, tapi apakah tidak terganggu dengan keadaan yang akhirnya makin lama makin memviralkan mereka bertiga. Justru dengan viral harusnya ini benar nggak ya? Ini sudah sesuai belum ya? Apakah gue berhak untuk menjalankan euforia ini? Nah, itu udah nggak bisa dibilang lagi bahwa mungkin mereka nggak paham, ada lembaga, oke kita kasih paham sekarang dengan baik-baik gitu. Mungkin bahannya itu, bahwa bukan alasan mengenai tahu atau tidak tahu. Semua orang akan tidak tahu kalau tidak mau tahu gitu ya. Ya ini saya bisa langsung berikan tanggapan saja nggak dengan apa kehadiran Warkop DKI yang ketiga tokoh yang menyerupai Warkop DKI ini. Silakan Mas, silakan. Iya, jadi ya seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Hana dan Om Indro, kalau memang Om Indro sudah sakit hati, ya pasti secara tidak langsung ya anak-anaknya juga merasa sakit dan tersinggung. Gitu. Kenapa? Karena saya melihat begini, perjuangan bapak saya, Dono Warkop, Om Kasino, Om Indro, itu ya memang sudah disampaikan tidak dilalui secara instan gitu. Mereka tidak seperti membuat instan dalam hitungan menit sudah jadi gitu dalam segala sisi. Ya, mereka itu jatuh bangun gitu untuk mempertahankan Warkop DKI. Bahkan sampai saat ini ya Om Indro masih konsisten di usianya yang sudah nggak lagi muda, yang sudah saya anggap sebagai bapak saya itu membawa bendera Warkop. Mereka terbentuk dari persahabatan gitu, yang bagi saya nggak ternilai harganya, yang mahal. Bahkan yang bisa memisahkan mereka ya cuma maut. Dan kemudian ada pihak manajemen yang tiba-tiba memanfaatkan tiga karakter ini untuk dikomersilkan tanpa sepengetahuan dan izin dari Om Indro dan anak-anaknya. Ya itu bagi saya perbuatan tidak beretika. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.